Di dalam keterangan sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, satu hari baginda Rasulullah ketika selesai memimpin jamaah sholat, Nabi berpesan kepada para sahabat untuk tidak pulang terlebih dahulu. Akhirnya ketika selesai berjamaah, para sahabat kemudian duduk di tempat masing-masing, melingkar mengitari baginda Rasulullah. Selesai berkumpul, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat sekalian, tahukah kalian kenapa kalian dikumpulkan di sini?" Mereka menjawab, "Kami nggak tahu wahai Rasulullah." "Ingin aku ceritakan kepada kalian, aku memiliki satu sahabat bernama Tamim bin Aus. Tamim bin Aus ini adalah sahabat yang dulunya adalah pengikut ajaran Nasrani. Dia orang Nasrani, tetapi kemudian dia memeluk Islam setelah mengalami peristiwa yang begitu luar biasa." Peristiwa apa wahai baginda Rasulullah? Jadi Tamim bin Aus ini satu hari dia melakukan satu perjalanan mengarungi lautan, mengarungi samudra luas selama 1 bulan penuh bersama dengan 30 kabilah Laham dan kabilah Yudham. 30 orang kabilah ini bersama Tamim bin Aus mengarungi sebuah samudra yang begitu luas. Nah, di tengah-tengah lautan, kapal yang ditumpangi Tamim bin Aus ini dihantam oleh badai. Terjadi sebuah badai yang sangat besar di tengah lautan. Angin kencang bertiup sehingga kapal yang ditumpangi oleh Tamim bin Aus bersama 30 kabilah ini terombang-ambing di tengah-tengah lautan. Terombang-ambing. Karena terjebak oleh badai yang begitu dahsyat ini, Tamim bin Aus ini bersama 30 orang kabilah ini terdampar dalam sebuah pulau. Terdampar dalam sebuah pulau yang asing. Pulau yang angker, yang asing, dan tampak tidak pernah ada orang yang menjamah pulau itu. Nah, ketika kapal laut Tamim bin Aus ini terdampar dalam sebuah pulau, mereka kemudian turun di pulau itu, menyelusuri semak-semak belukar yang ada di pulau itu bersama 30 orang yang ada itu. Nah, kaget luar biasa Tamim bin Aus beserta 30 orang lainnya itu ketika sampai di sebuah pulau itu, pulau yang sepi itu, menemukan ada seekor binatang, tetapi binatangnya sangat aneh. Jadi berambut panjang, sekujur tubuh rambut semua. Dari kepala sampai ekor sampai kaki, itu rambut panjang sekali. Hampir-hampir tidak bisa dibedakan mana kepala, mana ekor. Saking rambutnya itu begitu panjang si binatang itu. Ditanya, "Kau siapa?" itu. "Kau siapa?" kata Tamim bin Aus. Kemudian binatang ini menjawab, "Saya Jasasah." "Jasasah? Apa itu?" Nah, ini binatang ini bisa bicara ya. Nah, sebelum sempat menjawab pertanyaan dari Tamim bin Aus bahwa siapa binatang ini, nah, binatang ini kemudian menunjukkan ke satu tempat dengan kodenya gerakan badannya. Dia menunjukkan di satu tempat, ada di situ, di sebuah pulau itu, ada semacam tempat ibadah. Nah, orang-orang ini rombongan bersama Tamim bin Aus ini ditunjukkan pada sebuah tempat, semacam rumah-rumahan itu yang dipakai untuk ibadah. Nah, kemudian Tamim bin Aus ini penasaran, ini binatang aneh ditanya kok malah dia menunjukkan satu tempat.
Akhirnya satu rombongan ini 30 orang bersama Tamim bin Aus ini menuju ke tempat yang ditunjuk oleh makhluk yang aneh ini, yang berambut panjang ini. Akhirnya masuklah rombongan ini ke dalam tempat ibadah ini. Dan kaget luar biasa. Di dalam rumah ibadah itu terdapat ada seorang laki-laki menyeramkan. Badannya penuh dengan bulu, matanya cuma satu tengah-tengah. Kemudian tangan dan kakinya dirantai menggunakan rantai yang terbikin dari besi. Kaget ini Tamim bin Aus. Ditanya oleh Tamim bin Aus ini, celaka, kamu siapa? Kata Tamim bin Aus. Dan laki-laki yang dirantai ini kebalik bertanya, seharusnya saya yang bertanya, siapa kalian? Berani-beraninya ada di pulau ini, siapa kalian? Kami ini orang yang terdampar dalam sebuah pulau ini. Kenapa berani menuju ke tempat ini? Kata laki-laki yang dirantai ini. Kami ditunjukkan oleh binatang yang aneh ini ke tempat yang ada dirimu di sini. Dan kami nggak tahu bahwa tempat ini ada kamu di sini. Kami bertanya, siapa kamu? Kok kamu dirantai seperti ini? Kalian rupanya, kata laki ini, sudah tahu tempatku ya. Kalian sudah menjamah tempat tinggalku ya. Saya bertanya, kamu ini siapa? Kata Tamim bin Aus. Nah ini laki-laki ini bukan menjawab, malah balik bertanya. Sebelum aku jawab siapa saya sebenarnya, saya mau bertanya kepada kalian semua. Apakah pohon-pohon korma yang ada di semenanjung Arabia ini masih berbuah? Dijawab oleh Tamim bin Aus, ya tentu masih berbuah hingga saat ini. Oke, baik. Yang kedua, saya juga mau bertanya, apakah Danau Tobariyah yang berada di Palestina itu masih berair? Tobariyah atau Tiberias ya, sebuah danau yang ada di kota Palestina. Apakah masih berair? Dijawab oleh Tamim bin Aus, oh pasti, tentu masih berair. Oke. Yang ketiga, aku juga mau bertanya, apakah mata air Zuhar di Suriah itu masih mengalir air digunakan para petani? Ya tentu masih ya. Itu Zuhar ini sebuah sungai yang mengalir yang berasal dari Tobariyah ya, sebuah danau yang begitu dalam dan luas penuh dengan air yang mengalir air lewat Tobariyah, sebuah sungai yang sampai kepada wilayah Suriah. Jadi para petani yang ada di Suriah itu bisa bertani jasa dari Zuhar ya, sebuah sungai yang mengalir dari Danau Tobariyah. Jadi apa mata air Zuhar ini masih mengalir digunakan oleh para petani? Tamim bin Aus menjawab, oh iya, tentu masih mengalir. Baik. Yang terakhir saya bertanya, apakah Nabi Ummiyin itu masih ada di kota Arab? Apakah diperangi oleh orang-orang Arab? Oh tentu ya. Nabi Ummiyin Muhammad itu masih berada di Arab dan mereka banyak diperangi oleh orang-orang Arab. Oh itu iya. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu, kenapa kau nanya Danau Tobariyah? Kau nanya mata air Zuhar? Kau nanya apakah di Mekah itu kurma masih berbuah? Apakah Nabi Ummiyin masih ada? Siapa kau sebenarnya? Hanya dia menjawab, kalian perlu tahu siapa saya? Iya, saya adalah Dajjal. Dajjal? Iya, saya Dajjal. Dan tidak ada tempat yang tidak akan kunjungi. Tidak akan ada tempat yang tidak akan aku kunjungi kecuali Mekah dan Thayyibah. Seluruh wilayah di permukaan bumi ini pasti akan aku kunjungi, kecuali Mekah.
Setiap kali aku datang ke Mekah, pasti aku dihadang oleh para malaikat. Karena Mekah ini daerah yang suci, tempatnya para nabi, nabi ummiyin, sehingga aku tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah Mekah. Aku dicegat oleh para malaikat. Tapi seluruh permukaan bumi, tidak ada yang tidak akan aku kunjungi, pasti aku kunjungi. Nah, akhirnya mendengar pernyataan dari Dajjal ini, Tamim bin Aus kemudian bertobat kepada Allah. Kemudian dia pun ketika pulang langsung menghadap baginda Rasulullah, menceritakan pengalamannya bertemu Dajjal. Dan Tamim bin Aus kemudian memeluk agama Islam, menyatakan diri sebagai Muslim, bersyahadat di depan baginda Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya peristiwa yang aku alami di satu pulau yang aku kunjungi itu, ketika aku terdampar, membuat aku sadar bahwa engkaulah Nabi yang ditakut-takuti oleh Dajjal, sehingga aku yakin bahwa engkaulah Rasulullah. Aku nyatakan diri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tamim bin Aus ini kemudian masuk Islam karena bertemu dengan sang Dajjal. Ini peristiwa yang kemudian menyebabkan Tamim bin Aus yang semula memeluk agama Nasrani kemudian menjadi pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Tamim bin Aus ini tidak tinggal bersama para sahabat di Madinah, tapi dia kembali ke kampung halamannya di Palestina. Kemudian dia menyebarkan Islam di sana. Bahwa yang namanya Dajjal ini kan satu makhluk yang pasti akan turunnya, terutama menjelang tibanya hari kiamat. Akan muncul Dajjal yang tugasnya menyesatkan banyak orang yang beriman. Banyak orang yang beriman ketika itu, menjelang akhir kiamat itu, yang disesatkan oleh Dajjal. Jadi Dajjal ini disimbolkan bahwa di tangan kanan dia membawa air, di tangan kiri dia membawa api. Kalau dia menawarkan air kepada orang, sesungguhnya itu api. Sementara kalau ia menawarkan api kepada orang, sesungguhnya itu air. Jadi memutarbalikan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Yang haram dibungkus dengan sesuatu yang halal, yang halal dibungkus sesuatu yang haram. Sehingga orang banyak yang tertipu. Jadi ucapan Dajjal itu seolah-olah untuk kepentingan manusia, tapi hakikatnya menjerumuskan manusia dari jalan Allah. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, janganlah sampai kita menemukan satu zaman di mana di zaman itu ada Dajjal yang bisa merusak iman kita. Ya walaupun di zaman kita ini Dajjal pun udah banyak bergentayangan, tapi Dajjal kelas kecil ya. Dajjal kelas teri. Adapun nanti menjelang hari kiamat yang muncul Dajjal kelas kakap. Jadi Dajjal yang ditemukan oleh Tamim bin Aus ini termasuk Dajjal kelas kakap yang masih dirantai di sebuah pulau. Wallahu a'lam bishawab ya. Apakah dia yang akan muncul di akhir zaman nanti? Satu hal yang jelas bahwa tanda-tanda akhir zaman mendekati hari kiamat adalah munculnya Dajjal yang bisa menyesatkan seluruh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah ya, jangan sampai kita termasuk orang yang terkena fitnah Dajjal. Dengan kita memperbarui ketakwaan kita, iman kita, melalui kita mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dibuktikan dengan melaksanakan ibadah. Dengan kita banyak bersyahadat, bersolawat dan beribadah ya, meneguhkan iman kita, meneguhkan akidah kita kepada Allah. Insya Allah kita memiliki pegangan yang kuat sehingga nggak akan mudah dilecehkan, ya, digelincirkan oleh Dajjal laknatullah ini.